Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas IF6D mata kuliah Keamanan Cyber akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Investigasi Forensik Digital, Rekonstruksi Kronologi, Infeksi Net Support Manager RET, dan Perancangan Deteksi Respons Otomatis Berbasis SIEM atau SOAR. Saya Jilmi Pasca Tsunami dengan NPM 2306601211065 akan membawakan bagian pembukaan hingga metodologi penelitian bersama dua rekan saya, Dika Putra Pratama dan Akmal Gipari, yang akan melanjutkan pada bagian temuan hasil hingga kesimpulan. Penelitian ini disusun di bawah bimbingan Bapak Muhammad Agreindra Helmiawan, Eskom MT, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Pada bagian ini, kami akan memaparkan latar belakang penelitian yang menjadi dasar dari investigasi ini. Kelompok kami memfokuskan objek investigasi pada satu host pekerja di dalam segmen jaringan internal sebuah organisasi dengan alamat IP 10.1.21.58 yang diduga mengalami dua permasalahan keamanan secara bersamaan. Permasalahan pertama, host tersebut masih menggunakan protokol komunikasi HTTP yang tidak terenkripsi sehingga memungkinkan kredensial login pengguna terbaca secara utuh dalam bentuk plain text apabila disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Permasalahan kedua yang lebih krusial, host tersebut terinfeksi malware jenis remote access Trojan, yaitu Net Support Manager RET, yang memberikan penyerangan kemampuan kendali jarak jauh secara penuh terhadap perangkat korban. Apabila kedua celah keamanan ini dieksploitasi secara bersamaan, dampaknya berpotensi berkembang menjadi kompromi penuh terhadap perangkat, bahkan pergerakan lateral ke sistem lain dalam jaringan yang sama. Berdasarkan kondisi tersebut, kami merumuskan pertanyaan penelitian utama, yaitu sejauh mana efisiensi sistem deteksi dan respon otomatis berbasis SIEM dan SOAR apabila dibandingkan dengan proses penanganan manual yang selama ini dilakukan oleh analis keamanan. Selanjutnya kami akan menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini untuk membedah ancaman ini secara aman tanpa mengganggu jaringan produksi. Kami memanfaatkan berkas rekaman lalu lintas jaringan atau PCAP yang bersumber dari repositori publik malwaretrafficanalyst.net. Proses investigasi kami mengacu pada kerangka kerja SNI ISO IEC 27037 untuk pengelolaan bukti digital yang terdiri atas 4 tahapan. Tahap pertama, preparation, yaitu menyiapkan lingkungan analisis yang bebas dari kontaminasi malware. Tahap kedua, identification, yaitu mengidentifikasi sumber bukti berupa berkas PCAP tersebut. Tahap ketiga, acquisition, yaitu mengunduh, mengekstraksi, dan memverifikasi integritas berkas melalui perhitungan nilai hash. Dan tahap 4, preservation, yaitu menyimpan berkas asli tanpa modifikasi, sementara seluruh analisis dilakukan terhadap salinannya. Selain itu, kami juga mengacu pada kerangka kerja NIST SP 861 untuk penanganan insiden yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Dika Putra Pratama. Mengingat penelitian ini berkaitan langsung dengan bukti digital, kami turut memperhatikan chain of custody atau rantai pengawasan barang bukti secara ketat. Berkas bukti yang kami gunakan bernama 2026-02-26 Traffic Analysis Exercise PCAP.zip dengan ukuran 4,92 MB. Untuk menjamin keasliannya, kami menghitung nilai hash MD5 dan SSH 256 pada saat berkas tersebut pertama kali diperoleh, yaitu pada 16 Juli 2026. Verifikasi ulang yang kami lakukan beberapa hari kemudian menggunakan PowerShell menunjukkan kecocokan 100% dengan nilai awal yang membuktikan bahwa integritas barang bukti tetap terjaga sejak proses akuisisi hingga tahap analisis. Setiap tahap penanganan bukti ini juga kami dokumentasikan secara lengkap, mencakup penanggung jawab dan waktu pelaksanaannya agar dapat dipertanggungjawabkan secara forensik. Sebelum masuk ke pembahasan temuan malware, kami terlebih dahulu ingin menunjukkan hasil eksperimen sederhana untuk membuktikan risiko protokol
HTTP secara empiris. Kami melakukan simulasi penyadapan mandiri atau self-sniffing terhadap dua jenis trafik menggunakan Wireshark. Pada trafik HTTP, hasil pengujian menunjukkan bahwa username dan password dapat terbaca langsung dalam bentuk plain text dari paket data yang ditangkap, tanpa memerlukan proses deskripsi apapun. Sebagai perbandingan, pada trafik HTTPS, seluruh isi komunikasi terenkripsi penuh melalui protokol TLS, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang melakukan penyadapan pasif. Dengan demikian, eksperimen ini membuktikan secara langsung urgensi penerapan protokol HTTPS pada layanan yang bersifat sensitif. Demikian pemaparan kami mengenai latar belakang, metodologi, dan risiko protokol HTTP. Selanjutnya, saya persilahkan rekan saya, Dika Putra Pratama, untuk melanjutkan pemaparan mengenai temuan indicators of compromise hingga strategi penanganan insiden. Baik, terima kasih Ziomi. Perkenalkan, nama saya Dika Putra Pratama dengan NPM 2306601210069. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai temuan indikator of compromise, rekonstruksi kronologi insiden, penilaian dampak, hingga strategi penanganan insiden tersebut. Baik, pada bagian ini, saya akan memaparkan hasil temuan artefak dan indicators of compromise atau bisa disebut IOC dari investigasi kami ini. Berdasarkan analisis paket DHCP-ACK, kami mengidentifikasi bahwa adanya host korban memperoleh alamat IP internal berupa 10.1.21.58 dari server DHCP dengan alamat 10.1.21.1. Temuan ini menjadi titik awal dan penyusunan kronologi insiden pada bagian berikutnya. Kami juga menemukan adanya sesi komunikasi HTTP POST yang berulang secara periodik menuju satu alamat IP publik, yaitu 45.131.214.85 yang kami identifikasi sebagai server command and control atau C2 milik penyerang. Komunikasi tersebut mengarah pada satu endpoint spesifik, yaitu fake URL HTM, disertai string user agent yang unik, yaitu net support manager, serta parameter form berupa instruksi polling seperti CD sama dengan poll, info, dan ACK. Pola permintaan yang berulang secara periodik dengan parameter polling tersebut merupakan karakteristik khas dari trafik beaconing malware RAT, sehingga kami menyimpulkan bahwa host tersebut telah terinfeksi. Setelah IOC teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun seluruh temuan tersebut menjadi rekonstruksi kronologi insiden yang mengikuti alur cyber kill chain. Penyusunan kronologi ini didasarkan pada nilai waktu relatif antar paket di Wireshark, sehingga dapat direproduksi oleh pihak lain yang memiliki akses terhadap berkas PCAP yang sama. Pada detik 0, host korban memperoleh alamat IP internal melalui DHCP-ACK. Pada detik ke-45, terjadi inisiasi koneksi berupa three-way handshake menuju IP C2. Selanjutnya, pada detik ke-46 terjadi permintaan HTTP POST pertama menuju endpoint fake URL HTM dengan user agent net support manager yang menandakan proses check-in atau registrasi awal host korban ke server C2. Setelah proses check-in tersebut dari detik ke-105 hingga detik ke-825, terjadi puluhan permintaan POST yang berulang secara periodik menuju endpoint yang sama, yang menunjukkan aktivitas beaconing berkelanjutan. Berdasarkan rekonstruksi ini, serangan dapat dibagi menjadi 3 phase, yaitu inisiasi, check-in, dan registrasi ke C2, serta beaconing berkelanjutan yang menandakan komunikasi aktif antara host korban dan penyerang. Berdasarkan temuan tersebut, kami turut menilai dampak insiden ini menggunakan kerangka CIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Dari aspek confidentiality, dampaknya tergolong tinggi karena RAT memungkinkan penyerang melihat, membaca, bahkan berpotensi mencuri data sensitif dari sistem korban. Dari aspek integrity, dampaknya tergolong sedang hingga tinggi karena kendali jarak jauh oleh server C2 memungkinkan modifikasi berkas sistem, penghapusan log audit, maupun penyisipan payload tambahan.
Sedangkan dari aspek availability, secara terus-menerus membebani bandwidth outbound dan berpotensi menimbulkan risiko sistem dimatikan secara sepihak oleh pelaku. Berdasarkan penilaian dampak tersebut, kami merancang strategi penanganan insiden yang mengacu pada kerangka kerja NIST SP 861 yang terdiri atas 3 tahap, yaitu containment, eradication, dan recovery. Pada tahap containment, host 10.1.21.58 diisolasi secara logis maupun fisik, misalnya dengan menonaktifkan port switch atau mencabut kabel LAN, tanpa mematikan daya perangkat, agar data volatile pada RAM tetap terjaga untuk kepentingan forensik lanjutan. Bersamaan dengan itu, akses menuju IPC2 turut diblokir pada firewall perimeter. Pada tahap eradication, dilakukan penghentian paksa terhadap proses RAT, pencarian dan penghapusan berkas biner beserta mekanisme presentasinya seperti registrasi run key, schedule task, maupun servers yang mencurigakan, serta verifikasi ulang hash biner Net Support Manager untuk membedakan instalasi resmi dan instalasi yang telah disusupi. Seluruh IOC yang ditemukan turut dipindai ke seluruh host lain dalam jaringan. Pada tahap recovery, dilakukan pemindaian ulang backup menggunakan IDR sebelum proses pemulihan. Reimaging sistem operasi pada host dengan tingkat kompromi yang tinggi, penerapan patch keamanan terbaru, serta pemantauan traffic secara lebih ketat selama 14 hari terhadap pola IP dan URL yang sama. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan rekan saya yaitu Akmal Gifari untuk memaparkan rancangan sistem deteksi otomatis hingga kesimpulan pada penelitian ini. Terima kasih Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Gifari dengan NPM 2306601211118 akan menyampaikan rancangan aturan deteksi SIEM dan YARA, arsitektur playbook SOAR, perbandingan efisiensi manual dan otomatis, hingga kesimpulan penelitian ini. Terus ada aturan deteksi SPM atau YARA. Seluruh IOC yang telah ditemukan kemudian kami konversi menjadi aturan deteksi otomatis yang kami rancang dalam bentuk query berbasis Splunk Server Processing Ledger atau SPL. Query tersebut bekerja dengan menyaring seluruh trafik HTTP yang menuju IPC2 45.131.214.85 atau yang menggunakan user agent Net Support Manager. Kemudian difokuskan pada permintaan POS menuju endpoint atau pack URL HTM. Untuk meminimalkan risiko false positif, kami menerapkan ambang batas, yaitu sistem hanya memicu alert apabila jumlah permintaan melebihi 10 kali. Selain SPL, kami turut membuat simulasi menggunakan YARA. Rule tersebut bukti konsep pattern matching dengan mencocokkan string kunci seperti pack URL dan alamat IP 45.131.214.85 pada log sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa role tersebut berhasil memicu deteksi secara akurat tanpa false positif. Perlu kami tekankan bahwa rancangan ini masih berupa simulasi konsep dan belum diuji pada instansi yang produksi, sehingga validasi lebih lanjut tetap menjadi agenda penelitian berikutnya. Selanjutnya ada arsitektur playbook SOAR. Setelah aturan deteksi dirancang, langkah berikutnya adalah merancang mekanisme respon otomatis melalui SOAR dengan alur Epstein set. Begitu saya memicu alur berdasarkan pola yang telah dijelaskan sebelumnya, playbook SOAR akan menjalankan 4 aksi berikut secara paralel. Aksi pertama, firewall block, yaitu memblokir seluruh akses masuk maupun keluar menuju IPC2 melalui perangkat NGFW. Aksi kedua, endpoint isolation, yaitu mengisolasi jaringan host yang terinfeksi melalui EDR tanpa mematikan dayanya. Agar data volatil tetap terjaga untuk forensik lanjutan, aksi ketiga, neural access control, yaitu menonaktifkan port switch host tersebut secara otomatis dan memutus seluruh sesi remote access yang sedang berlangsung. Dan aksi keempat,
notifikasi, dan tiketing, yaitu mengirim alert krisis kepada tim SOC menuju Slack atau Teams, sekaligus membuat tiket insiden berprioritas P1 secara otomatis di Jira. Selanjutnya ada before versus after atau manual versus otomatis. Pada bagian ini kami akan memaparkan perbandingan waktu tanggap antara skenario manual dan skenario otomatis berbasis SIEM dan SOAR. Berdasarkan simulasi tabletop yang telah kami lakukan, pada skenario manual melalui deteksi MTDD dapat memakan waktu beberapa jam hingga beberapa hari karena analisis yang harus menyisir data PCAP secara manual dalam jumlah besar. Waktu tanggap atau MTTR pada skenario ini juga membutuhkan sekitar 30 menit hingga 2 jam karena proses isolasi dan pemblokiran firewall masih dilakukan secara manual. Sebagai perbandingan, pada skenario otomatis MTTD dapat ditekan hingga di bawah 2 detik karena sistem melakukan deteksi secara realip begitu jumlah permintaan melampaui ambang batas yang telah ditentukan. Sementara itu, MTTR dapat ditekan hingga di bawah 5 detik karena playbook SOAR itu langsung mengeksekusi pemblokiran firewall dan isolasi host melalui AFI. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa otomatis YM dan SOAR mampu memangkas waktu deteksi dan respon secara signifikan dari hitungan jam menjadi hitungan detik. Selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup, kami akan merangkum hasil penelitian ini secara keseluruhan. Penelitian ini berhasil membedah dan merekonstruksi insiden infeksi Net Support Manager RAT pada host 10.121.58, mulai dari identifikasi IOC, kunci berupa IP C2, endpoint, atau pack URL HTM, dan user agent yang khas, hingga penyusunan kronologi serangan yang utuh. Temuan tersebut selanjutnya dikonversi menjadi rancangan aturan deteksi SIM yang selektif serta playbook SOAR yang siap merespon secara otomatis. Simulasi yang telah kami lakukan menunjukkan potensi pemangkasan waktu deteksi dan respon yang signifikan. Meskipun validasi pada sistem produksi yang sesungguhnya akan tetap diperlukan sebagai langkah penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil tersebut, kami merekomendasikan agar organisasi secara menerapkan HTTPS secara menyeluruh, memasukkan seluruh IOC yang ditemukan ke dalam blacklist, serta memformalkan standar operating prosedur tanggap insiden berdasarkan rancangan yang telah kami susun. Demikian apresiasi dari kelompok 11 kelas 6D. Kami Akmal, Jilmi, dan Dika mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.